Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun kullu nasi dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, beberapa waktu kajian kita ini tertunda karena salah satu hal yang harus kami kerjakan. Sekarang marilah kita lanjutkan, yaitu mengenai tujuan hidup mukmin. Jadi tujuan hidup mukmin itu kan ada 3 ya. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Sudah kita bahas, ada 11 poin. Kemudian sa'idun fil akhirah, bahagia akhirat. Nah, bahagia akhirat itu ada 9. Sudah kita bahas 1, yaitu tentang sakarat maut orang mukmin. Nah, tujuan hidup yang ketiga orang mukmin yaitu bebas dari neraka. Nah, sekarang saya ingin flashback dulu sebentar. Jadi kita kan sekarang akan membahas tentang kematian, tentang mati. Ayat yang saya baca tadi adalah surat 3, surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan untuk kalian, baik itu pahala maupun siksa, itu akan diberikan pada hari kiamat. Akan disempurnakan balasan itu pada hari kiamat. Wa udkhilal jannata faqad faz. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari, dan barang siapa yang dihindarkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka beruntunglah dia. Jadi masuk neraka atau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga itu menggunakan kata pasif.
dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga. Itu menggunakan kata pasif. Jadi masuk surga, masuk neraka itu sepenuhnya otoritas Allah. Tapi Allah itu tidak zalim. Jadi orang yang berbuat baik maka akan diberikan surga. Dan orang yang berbuat zalim akan dimasukkan ke neraka, dan orang yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi betul, Allah itu otoritas masuk surga atau neraka itu di tangan Allah. Tapi siapa orang yang berbuat zalim di dunia ini, maka Allah akan masukkan neraka. Dan siapa yang berbuat baik di dunia ini, Allah akan berikan pahala dan dimasukkan ke surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya memperdayakan saja. Itu arti dari surat 3 ayat 185. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi di surat 3 ayat 185 tadi yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati, pasti akan mengalami kematian. Nah sekarang apa sih kata mati itu? Mati adalah bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab yang berasal dari kata mata, mim, alif, dan ta. Mata itu dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk fi'il mudhari yamutu, dalam bentuk masdarnya mautan. Jadi kata mati itu secara bahasa, secara lugah itu berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kan banyak bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah kata mati ini. Nah itu, jadi itu dalam istilah bahasa. Mati itu berasal dari bahasa Arab. Apa arti mati dalam istilah? Mati dalam istilah itu berasal adalah berpisahnya roh dengan jasad. Jadi roh kita sekarang yang ada di tubuh kita ini nanti akan berpisah. Nah, berpisahnya roh dengan jasad itu disebut mati. Di dalam terminologi agama Islam khususnya, nah itu mati itu ada dua arti. Ada mati yang pertama itu adalah roh belum bergabung dengan jasad. Jadi roh manusia ini yang telah Allah ciptakan itu masih ada di alam arwah. Gitu. Itu Allah sebut mati di dalam surat 2 ayat 28. Nah, kemudian mati yang kedua yaitu roh berpisah dengan jasad. Selain hidup juga begitu. Hidup juga terjadi dua pengertian juga. Hidup yang pertama adalah roh kita digabungkan dengan jasad di dalam di dalam rahim ibu kita, di dalam perut ibu kita. Itu roh kita digabungkan dengan jasad. Hiduplah kita, tapi itu masih di alam antara, yaitu alam rahim, belum lahir ke dunia. Jadi belum ada kehidupan yang bisa dicerna oleh logika kita. Nah itu kehidupan alam rahim itu adalah alam antara kehidupan dunia, antara alam arwah dan kehidupan dunia. Makanya itu tidak terlalu lama di rahim ibu kita, hanya 9 bulan 10 hari rata-rata. Nah itu kemudian roh kita ini setelah hidup di dunia, di alam yang ketiga ini, kan alam yang pertama adalah alam arwah, alam yang kedua adalah alam rahim, tempat roh digabungkan dengan jasad. Kemudian alam yang ketiga yaitu kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini
ruh kita telah digabungkan oleh Allah dengan jasad kita. Sekarang kita hidup di dunia ini, alam yang ketiga. Dan nanti yang keempat, yaitu ruh kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad kita, yaitu ketika sakarat maut, ketika kita mengalami kematian. Nah, itu ruh dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad kita. Nah, itu di dalam kehidupan sesudah kematian ini, atau di saat sakarat maut itu, kan orang mukmin juga tetap mengharapkan kebahagiaan ketika sakarat maut itu, gitu. Jadi karena kehidupan orang mukmin itu terus berlanjut. Jadi nggak ada ceritanya orang mukmin begitu mati itu selesai. Justru mati itu mulai perkara. Semua yang ada telah kita kerjakan dalam kehidupan ini, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai menghadapi kehidupan ini. Jadi gitu. Jadi itu manusia sebagai orang mukmin yang mempercayai adanya akhirat, maka ketika kita sakarat maut itu semua akan diperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, maka dipandulah kehidupan manusia ini agar melakukan kebaikan-kebaikan, ya, melakukan ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus lakukan, kita taati perintahnya, kita jauhi dan kita hindarkan semua larangannya. Kita taati perintah Allah dengan memelihara jasad kita. Jasad kita ini amanat dari Allah, kita harus pelihara, jangan sampai kita rusak dengan cara mabok-mabokan, dengan cara merokok yang ganggu kesehatan kita. Harus kita pelihara jasad kita ini agar tetap sehat, tetap afiat, gitu ya. Itu. Kemudian kita juga harus mempersiapkan akhirat kita. Makanya di dalam Islam itu ditargetkan, diberikan tujuan hidup mukmin itu apa. Ya, yang tadi yang kita sudah sebutkan ada 3 poin itu yang harus kita upayakan supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia ini dan juga mendapat kebahagiaan di akhirat dan juga dihindarkan dari neraka. Nah, tadi kembali ke ayat yang surat 3 ayat 185 tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi kematian itu ada dua pengertian secara lughah, yaitu bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab, kematian itu. Nah, kemudian secara istilah, mati itu adalah berpisahnya roh dengan jasad yang akan kita alami masing-masing. Itu. Nah, mati itu dalam terminologi Islam itu ada 2, belum bergabungnya roh dengan jasad dan berpisahnya roh dengan jasad. Nah, itu arti kematian. Nah, sangat menarik ya. Di dalam kehidupan kita ini, kita sering mengambil contoh-contoh atau istilah yang mirip dengan kehidupan yang kita jalani ini. Jadi kalau kita ilustrasikan kehidupan kita ini seperti sebatang korek api. Jadi sebatang korek api itu kan terdiri dari dua hal ya. Satu, batang korek api yang di ujungnya ada pentolan yang hitam. Itu batang korek apinya dari pohon. Kemudian pentol korek hitamnya itu dari belerang. Yang dua-duanya asalnya juga dari tanah. Pohon asalnya dari tanah. Belerang juga asalnya dari tanah. Kemudian kita korekkan, dia nyala. Nah, sekarang
setelah habis batang korek apinya, atau kita tiup atau ketiup angin, maka matilah korek api tadi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kemana apinya? Ainan naru, kemana apinya? Apinya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita korekkan, dia menyala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita korekkan, ketiup angin atau kita tiup atau batang koreknya api itu habis, maka api tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu juga jasad kita ini. Jasad kita ini kan, kita ini hidup di dunia ini kan dengan perantaraan atau dengan korek api bapak dan ibu kita, sehingga kita hadir ke dunia ini. Nah karena itu, setelah Allah takdirkan kita hidup di dunia ini, kemudian Allah ambil roh kita, maka kita akan mati. Jadi roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jasad kita akan kembali ke tanah. Seperti tadi, batang korek apinya kembali ke tanah, asalnya di tanah, pentol korek apinya juga dari belerang, asalnya juga di tanah. Nah jasad kita juga ini asalnya dari tanah, saripati tanah. Ibu kita makan gado-gado, bapak kita makan di warung Padang mungkin. Nah itu masing-masing ibu kita memproduksi ovum, kemudian bapak kita memproduksi sperma, ketemu di dalam rahim ibu kita dengan koreknya itu. Kemudian dengan takdir Allah kita hidup di dunia ini, dengan izin Allah kita hidup di dunia ini. Nah setelah kita hidup di dunia ini, maka Allah ambil kembali roh kita yang memang amanat dari Allah itu, Allah ambil kembali. Dan jasad kita yang asalnya dari saripati tanah yang dimakan ibu kita tadi, yaitu gado-gado, saripatinya menjadi ovum, dan yang dimakan bapak kita masakan Padang tadi, saripatinya jadi sperma, maka ketemu dalam rahim ibu kita, jadilah kita. Nah setelah batas waktu yang Allah tentukan, maka wafatlah kita. Roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jasad kita memang asalnya di tanah, kembali lagi ke tanah. Nah itu istilah mati dalam segi bahasa dan istilah, dan dalam segi istilah pengertian mati itu begitu. Nah kemudian yang kita harus jalani supaya hidup kita ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka kita harus dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus taat kepada Allah yang menciptakan kita. Dan kita taatnya bagaimana? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita laksanakan semampu kita. Dan yang harus dihindarkan, yang dilarang oleh Allah, ya harus kita hindarkan sekuat tenaga dan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah itu begitu, agar kita, maksudnya apa? Agar kita bahagia dari dunia sampai ke surga. Itu, jadi itu baru pengertian mati tadi. Gitu. Jadi sekarang yang jadi yang harus kita sampaikan, yang kita akan uraikan di sini adalah dari ayat tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut sudah kita uraikan. Nah sekarang wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan yang baru sedikit yang kita terima di dunia ini, maka Allah akan sempurnakan balasan itu nanti di akhirat pada hari kiamat. Nah itu akan Allah sempurnakan. Sekarang yang kita terima apa? Balasan di dunia ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat. Kita sudah kerjakan sholat itu. Nah terus apa yang kita terima dari apa yang kita kerjakan sholat itu? Yaitu ketenangan hati. Ketenangan hati, ketenangan pikiran. Itu yang kita terima sekarang dengan kita menjalankan perintah Allah tersebut, yaitu berupa sholat. Nah itu balasannya baru sedikit.
Karena Allah menggunakan kata tuwafauna, menggunakan kata tawafa. Tawafa itu balasan Allah yang baru sedikit. Jadi nanti di akhirat balasannya jauh lebih besar. Jadi ibarat kita membangun rumah, katakanlah di ruangan ini itu perlu 100 keramik misalnya. Nah itu baru kita pasang 1 keramik gitu. Jadi masih kurang 99 keramik lagi gitu. Nah itu yang 1 keramik itu balasan kita di dunia ini dengan ketenangan, dengan ketentraman, dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan di dunia ini. Itu baru 1 keramik, baru yang sedikit. Nanti di akhirat Allah akan balas yang sempurna, Allah akan balas yang lebih banyak. Itu pengertian dari tawafa. Balasan ujurakum yaumal qiyamah, balasan yang sempurna pada hari kiamat. Allah menggunakan kata tawafa atau wafat. Jadi orang wafat itu dia akan menerima balasan yang sempurna nanti di akhirat. Nah itu. Karena apa? Kalau kita bahas tentang tawafa ini, karena dalam istilah sempurna itu ada 3, ada tawafa, ada akbala, ada atama. Pengajian alifiyah dan al-hunafa yang saya hormati. Jadi kata sempurna atau menyempurnakan itu ada 3, ada tawafa, menyempurnakan balasan yang baru sedikit. Kemudian ada atama, menyempurnakan balasan yang kurang sedikit. Jadi yang diterima sudah banyak, kurang sedikit. Nah kalau kita ambil contoh seperti tadi, kita bangun rumah perlu 100 keramik, sudah dipasang 99 keramik, tapi masih kurang 1. Nah itu Allah gunakan istilah akmala, yang kurang sedikit. Nah kemudian istilah yang ketiga yang menyempurnakan juga itu atama. Atama itu sudah sempurna sebetulnya, 100 keramik sudah terpasang, 100 keramik sudah terpasang. Nah tapi belum dinat, belum digosok gitu ya, belum dibersihkan. Nah itu, atau dalam istilah bangun rumah itu tinggal finishingnya gitu. Nah itu Allah menggunakan kata atama. Jadi menyempurnakan yang kurang-kurang gitu, atau yang belum sempurna, itu disempurnakannya di akhirat. Itu Allah menggunakan kata sempurna itu ada 3 istilah itu. Jadi kita harus paham tentang 3 istilah ini agar kita dalam beribadah, kok saya sudah sholat kok tetap miskin ya gitu. Nah itu nanti balasannya akan Allah berikan di akhirat, bisa jadi begitu gitu. Atau kita sudah berupaya tapi golongan kita, pangkat kita nggak naik-naik ya kalau kita sebagai pegawai. Padahal kita sudah bekerja baik, udah taat, udah doa kepada Allah, udah patuh pada atasan, tapi kok itu pangkat kita belum naik-naik. Nah itu kita harus upayakan yang lebih baik lagi kepada dalam menangani pekerjaan kita, tapi kita tidak boleh putus asa, terus tetap berdoa kepada Allah agar kehidupan kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu jamaah pengajian Alifiyah dan Hunafa yang saya hormati. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita ini. Semoga tidak ada halangan, tidak ada hal yang melintang, sehingga kita bisa tetap continue ngaji setiap minggu atau setiap ahad depan atau pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.